Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ismatullah dengan NIM 203233154. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul modul ajar. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Yang keempat, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Selanjutnya, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif? Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa? Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Materi yang pertama, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi modul ajar itu salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, di dalam modul ajar itu terdapat tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen atau penilaian. Nah, pendidik itu memiliki kebebasan untuk membuat modul ajar sendiri. Alur penulisan modul ajar. Ada kurikulum operasional. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran. Contoh alur penyusunan modul ajar. Tujuan akhir terdapat profil pelajar Pancasila, output dari materi sebelumnya, ATP. TP, konten inti, pemahaman bermakna, produk akhir. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, rencana asesmen. Elemen bahasa Indonesia, menyimak, membaca, dan memirsa. Berbicara dan mempresentasikan. Yang terakhir ada menulis. Komponen modul ajar. Komponen yang pertama, fase capaian modul ajar. Yang kedua, jumlah jam pelajaran. Yang ketiga, modul belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan, prasyarat. Yang kedua, komponen detail modul ajar pertemuan. Yang pertama, bahan ajar. Yang kedua, pemahaman bermakna. Yang ketiga, terdapat pertanyaan pemantik. Yang keempat, indikator keberhasilan. Yang kelima, asesmen. Yang keenam, sarana dan prasarana. Yang ketujuh, rencana kegiatan. Nah, terdapat lampiran. Di dalam lampiran terdapat lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Komponen modul ajar. Di dalam informasi umum terdapat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, di dalam komponen inti terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Yang terakhir terdapat refleksi peserta didik dan guru. Yang ketiga ada lampiran. Di dalam lampiran terdapat LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, adapun komponen
modul ajar yang wajib ada di dalamnya. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum itu, modul ajar memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen pembelajaran. Jadi di dalam modul ajar itu harus mencakup 3 komponen tersebut. Selanjutnya, acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun detail pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan saat kita memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Yang ketiga, apakah sarana dan prasaranya tersedia di sekolahan? Yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Nah, contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Jadi, peserta itu diperbolehkan untuk memodifikasi sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi, kita itu harus melihat dulu karakteristik siswa itu seperti apa. Struktur wajib modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Paradigma asesmen yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama, penerapan pola pikir bertumbuh. Yang kedua, terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Yang ketiga, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi sekolah itu diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri teknik dan jenis penilaiannya. Yang keempat, khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang dibedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Jadi, kalau SMK itu berbeda dengan sekolah lain. Yang membedakan itu ada penilaian praktek kerja lapangan. Yang terakhir, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau beberapa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Jadi, dalam melakukan penilaian itu, bisa pada awal tahun pelajaran, awal semester, atau sebelum memulai satu lingkup materi.
Nah, asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Nah, asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi laporannya itu memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakteristik dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, hasil asesmen tadi itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk merefleksi, meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, adapun alur asesmen yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merancang indikator. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir itu menyusun raport. Nah, ada pun acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Asesmen sebagai proses pembelajaran. Asesmen as learning. Yang pertama, asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Nah, berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran. Asesmen for learning. Nah, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Fungsinya sebagai asesmen formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen of learning. Asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen sumatif. Jenis-jenis asesmen. Yang pertama, ada asesmen as learning, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen of learning, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa, belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Yang kedua ada drama. Nah, drama ini untuk melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Yang kedua, belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Yang ketiga, produk. Produk ini untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Yang keempat, tes lisan untuk meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, menerapkan umpan balik. Yang terakhir, presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis.
Selanjutnya, pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Nah, yang pertama, dilakukan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Jadi, asesmen formatif itu dilakukan bersamaan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, maupun tes. Yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Yang keempat, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Jadi guru itu harus mempersiapkan instrumen seperti rubrik untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, adapun pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan hal berikut. Yang pertama, asesmen sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Jadi kalau asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, maupun tes. Yang ketiga, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pengembangan bahan ajar. Nah, yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar, yang pertama ada bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan non-cetak. Yang kedua, sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Yang keempat, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Jadi buku yang disediakan pemerintah itu hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru itu diperbolehkan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Nah, hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Peserta didik yang belum menguasai kompetensi, persyaratan, atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Nah, jadi peserta didik yang belum menguasai kompetensi persyaratan atau belum siap untuk belajar di suatu materi itu bisa diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Nah, sedangkan peserta didik yang sudah siap belajar itu diberikan kesempatan untuk mempelajari semua lingkup materi dengan memberikan penugasan yang sesuai. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menentang. Nah, sedangkan peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang lebih tinggi itu bisa diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau yang lebih menantang. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.